Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah salat Isya, jamaah salat tarawih rahimakumullah. Bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, segenap pengurus masjid dan Bapak Imam yang kita cintai, puji syukur hanyalah milik Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramadan sudah mencapai pertengahan. Nikmatnya Ramadan telah kita rasakan dari hari ke hari, dan kita masih berharap dengan nikmat-nikmat yang lain. Di antaranya adalah akan turunnya malam Lailatul Qadar. Semua berharap untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Sudah menjadi kebiasaan dan tuntunan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di 10 terakhir kita sibuk dengan i'tikaf. Sibuk dengan i'tikaf, kita ajak anak kita, keluarga kita semua untuk hadir di masjid. Itu sunnahnya. Persoalannya adalah cara beriktikaf yang kita sibuk mengintai Lailatul Qadar. Sementara Lailatul Qadar itu bukan fisik, bukan peristiwa fisik, tapi peristiwa rohani. Walaupun ada satu dua yang dia melihat keanehan di malam Lailatul Qadar, tapi sifatnya adalah pribadi. Dan yang jelas malam Lailatul Qadar setiap Ramadan turun dan kita beriktikaf, kita belum yakin bahwa kita pernah mendapatkan Lailatul Qadar. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia akan mendapatkan ucapan salamun hiya hatta matla'il fajr. Selamatlah dia sampai terbit fajar. Terbit fajar dimaksud di dalam tafsir adalah fajar as-sani, yakni fajar kedua, saat kita dibangkitkan dari kubur kita, digiring ke padang mahsyar. Maka orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu akan mendapatkan ucapan salam. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita upaya untuk mencapai mendapatkan Lailatul Qadar seperti yang biasa kita lakukan, kemungkinan sulit untuk mencapainya. Karena sesungguhnya ada hal yang kita lewati, ada hal yang tidak kita perhatikan, padahal itu adalah inti. Apa itu? Kita masih ada hijab, kita masih ada tirai, kita masih ada benteng yang ada dalam diri kita, sehingga kita tidak bisa menyimak, memperhatikan, melihat Lailatul Qadar. Nah, hijab itu masing-masing orang berbeda. Hijab yang paling besar adalah hijab az-zulmu atau dosa. Dosa yang kita lakukan fa'indallahi baq. Di sisi Allah sifatnya abadi. Yang kita lakukan berupa dosa-dosa itu masih tercatat rapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
ketika kita sudah melaksanakan puasa, melaksanakan tarawih, baca Quran dan sedekah, kita merasa sudah diampuni semua, padahal dosa-dosa kita masih banyak yang kita melupakannya. Dan kenapa kita setiap kita ibadah kadang on, kadang off, kadang khusyuk, kadang tidak? Bukan Allah yang menghalangi, bukan Allah yang menghijabnya. Kalla bal rana ala qulubihim. Akan tapi ada nokta hitam, ada rona dalam kalbu kita yang menyebabkan terhalang daripada kekhusyuan, terhalang daripada ma'rifatullah. Itu dalam Al-Quran. Dosa yang pernah kita lakukan, ada muncul rona, noktah dalam hati kita. Kemudian kita lakukan lagi dosa, ada rona lagi. Kemudian menumpuk. Bahkan sementara ada orang yang hatinya menjadi hitam, gelap karena banyaknya dosa itu. Kemudian kita dihadir di hadapan Allah dengan mengatakan, Rabb, berilah kami Lailatul Qadar yang nilainya 1000 bulan. Rabb, minta Lailatul Qadar yang nilainya 1000 bulan. Sementara hijabnya begitu dahsyat berupa dosa, dosa dan dosa. Dan dosa itu tidak akan hilang kecuali kita mengetahui dosa-dosa itu lalu kita taubatkan. Ayo coba dilihat dosa kita dengan ibunda kita, dosa kita dengan ayahanda kita, dosa kita dengan istri kita, dosa kita dengan anak-anak kita. Subhanallah, itu adalah merupakan kumpulan-kumpulan dosa yang mestinya kita lebur dulu, kita cuci dulu. Bagaimana caranya? Istighfar di hadapan Allah, memintakan istighfar ampun kepada Allah untuk ibunda kita, untuk ayahanda kita, untuk istri kita. Kita mohon kepada Allah. Kalau masih hidup kita hadir mohon maaf. Tapi kalau sudah meninggal, bagaimana mungkin kita akan datang ke kuburan dengan mengatakan minta maaf, minta maaf. Kita munajatkan ayah bunda kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwa betapa banyak dosa yang kita lakukan untuk ayah dan ibu kita. Bapak sekalian, ketika kita masih belum merasa punya dosa kepada orang tua kita, merasa sudah impas amal baik kita kepada ibu kita, justru disitulah letaknya dosa yang kita tidak sadari. Jadi dosa zulmu, dosa hijab zulmu, hijab dosa-dosa itu yang pertama. Yang kedua, hijab yang paling besar lagi adalah hijab kebodohan kita di hadapan Allah. Saya yakin secara intelektualitas Bapak Ibu cerdas-cerdas, pinter, bahkan mungkin ada yang doktor, ada yang profesor, ada yang kuliahnya nilainya bagus. Tapi dalam hal ma'rifatullah, mengenali Allah, boleh jadi kita masih tingkatan SD atau mungkin belum lulus SD. Apa itu? Mengenal af'alullah, mengenal asma-asma Allah, mengenal sifat-sifat Allah. Yang pertama adalah mengenal af'alullah 'alal ibad, mengenal pekerjaan Allah terhadap hamba-hambanya. Allah adalah khalik, selain Allah adalah makhluk, dan makhluk diatur oleh khalik dengan pengaturan yang sangat tepat, detil, termasuk perilaku kita, keputusan kita. Di sana ada campur tangan ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama." Tidak melempar kamu ketika melempar, akan tapi hakikatnya Allah yang melempar. Apa itu artinya? Artinya bahwa
ending suatu pekerjaan atau bahkan awal pekerjaan itu adalah atas izin dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meyakini bahwa semua dalam aturan Allah Subhanahu wa taala, mengenai rezeki, mengenai suka duka, mengenai ilmu, kemampuan beribadah, kemampuan berkarya, kita semua datang dari Allah, maka kita tidak akan bangga dengan keberhasilan kita dan kita tidak akan kecewa atau putus asa ketika kita gagal. Tidak ada komplain sama siapapun. Dengan istri tidak akan komplain, dengan anak tidak ada komplain, dengan orang tua nggak ada komplain, dengan anak buah nggak ada komplain. Kenapa? Karena meyakini bahwa semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya pun komplain hanya sekedar untuk mengingatkan atau memberikan pelajaran nasihat kepada mereka. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikonfirmasi dari seorang pembantu yang namanya Abdullah bin Mas'ud, ditanya, wahai Abdullah bin Mas'ud, selama ini kau membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan kurang lebih 10 tahun membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan yang sering diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anda? Maka Abdullah bin Mas'ud menundukkan kepala dengan mengatakan, Rasul tidak pernah mengatakan hal-hal yang menyakitkan aku. Bahkan Rasul tidak pernah mengatakan kenapa kau lakukan atau kenapa tidak kau lakukan. Padahal seorang pembantu ditanya, Rasul tidak pernah mengatakan kenapa kau lakukan atau kenapa tidak kau lakukan. Artinya Rasul komplain tidak pernah. Padahal bahasa itu adalah bahasa yang sangat bagus menurut kita. Seandainya kita ngomong dengan anak kita, kenapa nak tidak kau lakukan, kenapa nak kau lakukan, itu pun masih sopan. Tapi Rasul dengan pembantunya nggak pernah mengatakan itu. Padahal rajinnya Abdullah bin Mas'ud, dia selalu datang sebelum Rasul bangun dan dia akan pulang ke rumahnya ketika Rasul sudah tidur. Dan Abdullah bin Mas'ud senantiasa dia berada pada sisi pandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar ketika Rasul menyuruh tidak perlu menengok ke kanan atau ke kiri karena dia sudah ada di depannya. Subhanallah, akhlaknya begitu bagus, tapi dia menunduk ketika ditanya oleh Rasulullah tentang Rasulullah. Rasul sangat hebat akhlaknya. Ya mas sekalian rahimakumullah, ma'rifatullah, mengenali Allah, tentang af'alnya. Jadi kita ini adalah settingan Allah. Kalau Bapak mau mengkaji bagaimana Allah men-setting Nabi Yusuf dari awal sampai akhir, dari sejak kecil dimasukkan ke dalam sumur, lalu dia dibeli oleh saudagar di Mesir, kemudian dijual di kerajaan, lalu dia masuk penjara, lalu dia dikeluarkan, lalu dia menjadi raja, lalu hidup keluarga bahagia di Mesir. Semua settingan Allah dari awal sampai set. Nabi Musa juga demikian, sejak kecil dilemparkan di sungai, dikaramkan di sungai, lalu malah hidup di tengah-tengah keluarga Fir'aun, lalu menjadi musuh Fir'aun, lalu perang dengan Fir'aun, lalu dia bisa menguasai Mesir, atau dia keluar dari menguasai Bani Israel untuk dibawa keluar dari Mesir. Allahu Akbar, settingan Allah. Pertanyaan, Allah men-setting kita seperti apa? Ketika Yusuf disetting oleh Allah berakhir dengan kalimat Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman walhaqni bis salihin. Kesimpulan hidupnya dia indah mengatakan, Tuhan, Kau telah anugerahkan kepada kami kerajaan, Kau ajarkan kepada kami takbir mimpi, Kau pencipta langit dan bumi, Kau pelindungku, Anta wali fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman, wafatkan aku dalam keadaan Islam, walhiqni bis salihin. Nabi Yusuf akhir hayatnya bisa mengadakan satu munajat yang begitu indah. Musa lebih indah lagi. Walaupun Nabi Musa pernah membunuh, bahkan dengan temperamen yang begitu kasar, tapi Allah mengatakan, wastana'tuka li nafsi, aku pilih engkau Musa untuk diriku.
Allah yang melamar Musa untuk menjadi kekasihnya. Perjalanan begitu hebatnya, pasang surut luar biasa, derita dan dahsyat sekali. Tapi ujungnya Allah melamar Musa, jatuh cinta Allah kepada Musa. Demikian juga Yusuf. Kita banting tulang perjuangan kita, kadang naik kadang turun. Ujungnya apakah kita bisa bermunajat seperti Yusuf, atau dipilih oleh Allah seperti halnya Musa? Hilangkan hijab yang ada antara kita dengan Allah. Mudah-mudahan kita, mohon maaf, hijab-hijab yang ada dalam kalbu kita, baik mengenai dosa, mengenai hubungan dengan Allah atau yang lain, mudah-mudahan Allah memilih kita untuk dibukakan cahaya Lailatul Qadar. Hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.